Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syafarullah, NIM 2106 125993. Saya dari jurusan Kehutanan A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah saya, yaitu tentang Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada umumnya, di dunia ini terdapat berbagai macam dasar negara yang menyokong negara itu sendiri agar tetap berdiri kokoh, teguh, serta agar tidak terombang-ambing oleh persoalan yang muncul pada masa kini. Pada hakikatnya, ideologi merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Pihak membuat ideologi semakin realistis dan pihak yang lain mendorong masyarakat mendekati bentuk. Terlepas dari hal itu, di mana Indonesia memiliki dasar negara yang sering kita sebut Pancasila. Pancasila sebagai ideologi mengurangi nilai-nilai Pancasila dan karakteristik Pancasila sebagai ideologi negara. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa. Selanjutnya yaitu ada namanya secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa kata Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta menurut Muhammad Yamin. Dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki macam arti lesikal, yaitu shila, vokal atau pendek, artinya batu sendi, alas, atau dasar. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas seperti masyarakat atau sekitarnya. Oleh karena itu, secara etimologis kata Pancasila yang dimaksud dalam Pancasila yaitu dengan vokal pendek memiliki makna lesikal. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari bermakna 5 aturan. Proses selanjutnya ada yang disebut dengan secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang dibentuk, kemudian tampil pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Rumusan 5 prinsip sebagai suatu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum walaupun dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang 1945 tidak termuat istilah Pancasila. Selanjutnya, ada dikacakan Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis atau setelah itu epistemologis dan aksiologis. Setelah itu dasar ontologis. Dasar ontologis manusia sebagai pendudukan pokok. Sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa jasmani dan rohani. Sifat-sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk yang memerlukan orang. Karena itu disebut manusia adalah makhluk sosial. Ada pula filsafat disebutkan oleh para ahli. Filsafat disebutkan menurut para ahli yaitu pengertian filsafat menurut para ahli memiliki perbedaan dalam mendefinisikan filsafat yang disebabkan oleh perbedaan konotasi filsafat dan keyakinan hidup yang dianut mereka. Perbedaan pendapat muncul juga dikarenakan perkembangan filsafat itu sendiri sehingga akhirnya menyebabkan beberapa ilmu pengetahuan memisahkan diri dari ilmu filsafat. Nah, dari situ kita telah mengetahui
tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Mungkin kita bisa mengikuti Pancasila untuk keperluan sosial karena sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasannya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam video singkat ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.